Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baru kembali kita jelang bersama dalam kasih karunia Tuhan. Pagi indah kembali kita nikmati bersama dalam anugerah ajaib Tuhan. Karena itu, mari kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi di hari ini. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan bersama. Mari kita berdoa. Hari baru, pagi indah, kembali Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan mengawali hari ini, kami rindu untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan boleh melakukan itu dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Rabu 27 September 2023, terdapat dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5, ayat 5 dan 6. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab dan tema berdasarkan renungan harian di hari ini adalah kasih yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kekuatan fisik dan nilai rasa manusia ada batasnya. Sekali fisik dan batin tersakiti, maka akan datang kesukaran untuk memulihkan keadaan. Mungkin ada kesulitan untuk mengasihi dan mencintai Dia yang menyakiti kita. Saudaraku, Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya dengan kasih dan memungkinkan orang percaya hidup dengan kuasa-Nya. Tertulis dalam ayat 5 bacaan pagi ini. Sewaktu kita lemah karena dosa, kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri dari hukuman. Harus ada yang datang menyelamatkan kita. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mengaruniakan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kepedulian Tuhan Allah oleh kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Orang yang percaya wajib disyukuri. Kepada kita yang telah diselamatkan diminta untuk hidup menurut kehendak-Nya. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan-Nya, atau menjadi lemah dan terbatas, maka keinginan manusia harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan jika ingin memperoleh keselamatan darinya. Sebagaimana teladan yang ditunjukkan Yesus Kristus dengan rela menjadi hamba yang menderita untuk menebus dosa kita, maka kita wajib melayani sesuai keinginannya. Teladan kasih Yesus Kristus menggugah hati kita dan memanggil kita sebagai gereja untuk senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Kasih yang memungkinkan kita mengalami sukacita penuh dalam hidup. Kita bersukacita karena Tuhan Allah mengasihi kita.
Kita bersuka cita karena dosa-dosa kita diampuninya. Kita bersuka cita karena Tuhan Allah telah mengaruniakan hidup kekal bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diajak untuk dapat menerapkan kasih sejati untuk memberi dari kekurangan dan kelebihan kita untuk pelayanan gereja Tuhan dan terhadap siapapun yang butuh pertolongan. Belajar untuk mengampuni dan mengasihi bagi sesama yang menyakiti kita, bahkan yang memusuhi kita. Menanamkan dan menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang sebagai suami istri, orang tua, dan anak cucu, kakak adik dalam keluarga juga. Kasih sejati menyangkut totalitas kehidupan kita yang menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Marilah kita meminta agar setiap hari kita hidup dipenuhi oleh kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan ini. Mengandalkan kekuatan sendiri pasti tidak bisa. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kasih sejati-Mu dalam gumul dan juang hidup kami. Ya Roh Kudus, tolong kami membentuk logika nurani, bahkan totalitas hidup melakukan tindakan kasih terhadap keluarga, gereja, dan bangsa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Dan tolong kami untuk boleh melewati hari ini dengan senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Untuk setiap pekerjaan, usaha, kegiatan, apapun yang akan kami lakukan di hari ini, mohon Tuhan turut campur tangan, sehingga itu semua boleh terlaksana dengan baik, ada sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.